Selamat bertemu kembali di saluran belajar manajemen yuk. Kita akan lanjutkan kajian kita, bahasan kita tentang risk-based organizational management, yaitu manajemen organisasi, pengelolaan organisasi yang berbasis risiko. Dan materi yang kita bahas tentang manajemen risiko, kita ingin mengambil latar belakang, bercerita tentang apa sih peristiwa risiko itu. Yang sebelumnya di bagian 1, kita membahas tentang peristiwa Brexit 2016. Nah, sampai dengan pembahasan evaluasinya dan apa penyebabnya, evaluasinya, ya. Dan kita akan menginjak ke bagian kedua, yaitu setelah peristiwa Brexit 2016, apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah supaya peristiwa tersebut tidak terulang. Kita lihat pada pengelolaan mudik di tahun berikutnya, yaitu di bagian kedua ini. Yang pertama kita bagi menjadi subbagian 21, ya, supaya memudahkan saja. Nah, kita lihat bagaimana pelaksanaan mudik di 2017 dengan slogannya Mudik Asik 2017. Nah, bagaimana sih persiapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi mudik 2017? Ya, penekanannya adalah bagaimana pihak pemerintah, ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kepolisian saling berkoordinasi, ya, untuk memantapkan saran dan prasarana transportasi demi menciptakan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat, ya. Dan itu koordinir oleh presiden pada saat itu, ya. Juga salah satu kegiatan yang dilakukan adalah menambah moda transportasi yang digunakan untuk mudik gratis. Ya, ini salah satu cara untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi untuk di lalu lintas kendaraan di jalan tol maupun jalan arteri. Berikutnya ada penambahan flyover, ya, di daerah Jawa Tengah, juga menyiapkan tempat-tempat parkir tambahan, ya, untuk menunjang rest area utama karena memang membangun rest area itu butuh waktu, ya, butuh investasi yang besar. Nah, untuk sementara untuk mengatasi tempat-tempat mengatasi kebutuhan tempat istirahat, maka dibuat parking bay, ya. Jadi rest area kecil yang menunjang rest area utama. Berikutnya adalah himbauan, ya, agar melakukan transaksi tol dengan menggunakan uang elektronik. Ya, ini mulai gencar dilaksanakan, disosialisasikan sehingga membantu agar transaksi menjadi lebih cepat. Ya, selain itu juga ditambah dengan penerapan diskon 20% bagi yang menggunakan uang elektronik. Ya, nah, ini cukup membantu. Ya, berikutnya juga kepolisian menerapkan penggunaan personil yang akan mengambil keputusan di lapangan, ya, dengan cepat, ya. Jadi mereka langsung tidak perlu terkoordinir dengan yang lebih jauh, menunggu keputusan lama. Nah, maka yang di lapangan bisa mengambil keputusan untuk mengatur, ya, arus kendaraan, ya, dengan mengalihkan maupun menutup arus ke jalan alternatif agar arus kendaraan merata di jalan tol, di jalur arteri, baik di jalur tengah, pantura maupun jalur selatan. Nah, koordinasi ini terus dilakukan, ya, guna pembagian tugas, ya, peran dan tugas masing-masing, ya. Utamanya adalah bagaimana mengurangi kepadatan di tol Cipali, ya. Di antaranya dengan melakukan buka tutup jalan tol dan memberikan alternatif jalan untuk pemudik, ya. Nah, konsep yang diterapkan di Cipali adalah memberikan load, ya, beban ruas angkutan sesuai dengan kapasitasnya, ya. Jadi dihitunglah jumlah kendaraan yang sesuai dengan besaran dan kapasitas jalan. Jadi tidak numpuk di satu jalur tertentu, tapi harus dialihkan ke jalur yang lainnya, ya. Dengan menerapkan apa? Buka tutup jalan, ya, jika terjadi antrean. Terus berikutnya apa? Jalur-jalur alternatif, pantura, jalur selatan, kereta api, kapal maupun pesawat udara. Jadi dipecah-pecah supaya para pemudik itu tidak terkonsentrasi untuk menggunakan kendaraan pribadi. Ya. Jadi penekanannya adalah supaya peristiwa Brexit 2016 tidak terulang di tahun 2017. Ya, pengalaman yang cukup, ya, merugikan. Dan pemerintah sudah mengklaim, ya, menyatakan bahwa infrastruktur untuk mudik 2017 lebih baik dibandingkan 2016. Juga jumlah ruas tol di Jawa sudah bisa lebih banyak lagi, ya, digunakan untuk arus mudik maupun arus balik. Dan pemerintah berharap kemacetan parah di jalur Pantura, Brexit maupun gerbang tol Brebes seperti yang terjadi tahun lalu tidak kembali terulang di tahun 2017 ini. Nah, berikutnya
kita melompat ke tahun 2024. 2018 sudah mirip dengan 2017, 19, apalagi 2020, 2021 terjadi COVID-19, mungkin arus mudiknya sedikit sekali. Nanti kita bisa lihat grafiknya ya. Jadi kita tidak menampilkan bagaimana pengelolaan mudik di antara tahun 2018 sampai 2023 ya. Kita langsung melompat ke tahun 2024 dengan tagline mudik ceria penuh makna. Nah, sebelum pelaksanaan mudik, pemerintah melakukan survei ya, potensi bagaimana pergerakan masyarakat selama Lebaran 2024 ini ya. Dan diperkirakan jumlah pemudiknya itu sebanyak 193,6 juta orang atau 71,7% dari seluruh penduduk Indonesia ya. Cukup besar. Di tahun 2023 hanya 123,8 juta. Ada peningkatan ya. Peningkatan signifikan cukup besar ya. Di tahun 2024 ini orang-orang yang akan mudik. Nah, untuk antisipasinya maka dilakukanlah ya persiapan baik operasional, kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi dan penanganan secara komprehensif. Instansi kementerian, lembaga, pusat, daerah, BUMN serta pihak swasta semua dilibatkan dengan mengantisipasi jumlah pemudik di 2024 ini ya, jumlah pemudik. Dan berdasarkan hasil survei ya, jumlah asal daerah asal pemudik ya yang akan mudik di Lebaran 2024 ini dominan dari Jawa Timur tertinggi, berikutnya diikuti oleh dari Jabodetabek dan terakhir dari Jawa Tengah. Inilah daerah asal para pemudik. Sedang tujuannya terbanyak adalah ke Jawa Tengah, disusul ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Ya, ini daerah-daerah tempat tujuan mudik. Jadi inilah yang harus diantisipasi bagaimana pergerakan dari kendaraan yang menuju ke Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Dan angkutan yang dipakai ya pasti dengan yang kapasitas besar, kereta api ya cukup besar, paling dominan. Berikutnya bis dan diikuti oleh mobil pribadi ya. Dan yang perlu diantisipasi adalah mobil pribadi. Yang pastinya mobil pribadi ini akan menggunakan jalan tol, jalan arteri ya. Dan pergerakan cukup besar, 35,42 juta. Yang mungkin kendaraannya bisa satu kendaraannya diisi 2 orang, satu kendaraan bisa diisi 8 orang. Kalau bus sudah jelas kapasitasnya, kalau kereta api udah besar, udah jelas kapasitasnya ya. Kereta api udah punya jalur sendiri ya. Dengan kapasitas yang cukup besar ini tinggal kendaraan rate keretanya saja yang ditambah ya. Mobil pribadi yang perlu diantisipasi serta sepeda motor yang cukup besar juga, 31,12 juta orang ya. Nah, kenapa kok minat masyarakat yang cukup besar ini? Ya karena sudah tidak ada lagi COVID-19. Yang sebelumnya 2020, 2021, 2022 itu COVID-19 masih dominan. Nah, 2024 ya atau 2023 dimulai 2023 mengalami pelonjakan yang signifikan, cukup besar itu karena sudah tidak ada COVID-19. Ekonomi keluarga semakin lebih baik. Ada yang cuti bersama ya, diberi kesempatan oleh pemerintah jadwal liburan dan cuti bersama. Berikutnya ada liburan anak sekolah bersamaan. Berikut juga adalah adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi serta kondisi cuaca. Inilah yang menyebabkan perkiraan jumlah pemudik ini 71,7% dari jumlah penduduk. Ya. Dan perkiraan puncak hari mudik ya H-2 ya. Itulah puncaknya arus mudik yang perlu diantisipasi. Dan arus balik adalah H+3. Nah, pemerintah ya sudah mengklaim bahwa sarana prasarana transportasi darat, kebijakan pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan juga sudah siapkan dan juga sudah menyiapkan program mudik gratis untuk mengantisipasi arus Lebaran ini. Ya. Berikutnya juga ada pengaturan waktu mudik, ya, penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, adanya mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol sehingga pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang berisiko terjadi kepadatan luar biasa. Inilah hal-hal yang disiapkan oleh pemerintah untuk menghadapi mudik Lebaran 2024 ini. Oke. Juga ada penambahan jalan tol karena memang dengan adanya jalan tol akan memperlancar lalu lintas kendaraan. Kalau jalan arteri pasti sering terjadi kemacetan karena ada
persimpangan-persimpangan dan juga pasar tumpah, juga angkutan lokal. Nah, maka pemerintah di tahun 2024 sudah menambah ya, menyiapkan nambah 6 ruas tol baru. Begitu juga dengan penambahan rest area. Nah, ini hal yang akan menjadi titik sumber kemacetan di jalan tol, maka rest areanya ditambah. Juga rest area darurat atau disebut parking bay ya, di kawasan pemukiman warga, serta juga pemberian diskon tarif ya. H-2, H-1, H+1, dan H+2 ya, untuk mengurangi penumpukan kendaraan pada hari-hari tertentu ya. Jadi disebar dengan harapan kendaraan yang akan mudik itu tersebar ya. Berikutnya adalah penyediaan program mudik gratis ya, dilaksanakan oleh kementerian, juga oleh pihak swasta ya. Begitu juga disediakan dengan angkutan penggunaan transportasi bus, kereta api, dan juga kapal laut ya. Juga pengangkutan kendaraan bermotor ya, roda 2 dengan kapal laut maupun kereta api atau truk. Ya, ini salah satu cara-cara untuk mengurangi kecelakaan dan juga mengurangi kemacetan. Nah, ini kita lihat dari Lebaran 2024 bagaimana signifikannya peningkatan jumlah pemudik. Dari 2019 yang terakhir yang normal 18,3 juta orang, turun di 2020 karena COVID-19, juga 2021 COVID-19, 2022 ada COVID-19, meningkat di 2023 jadi 103,8 juta, dan di 2024 diperkirakan 193,6 juta. Ya, ini. Jadi dari 2022 hingga 2024 peningkatan yang sangat-sangat tinggi. Nah, kita lihat bagaimana langkah pengelolaan di mudik 2024 ini. Jalan tembus, ya, jalan tol tembus hingga Surabaya. Nah, ini signifikan membantu ya. Jadi kendaraan yang mau ke Surabaya tidak terganggu oleh lalu lintas arteri, jalan arteri di sepanjang antara Jawa Tengah maupun yang menuju ke Jawa Timur ya. Langsung tembus masuk jalan tol. Pengaturan waktu mudik melalui peraturan cuti bersama sehingga terdistribusi ya. Jadi lebih panjang waktu liburnya sehingga tidak numpuk di 2-3 hari yang pendek. Dilakukan penerapan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini. Ya, nah ini, jadi ini insentif supaya orang cepat mudik, tidak numpuk di hari-hari dekat Lebaran. Mudik gratis dilakukan oleh berbagai pihak, kementerian, BUMN, pihak swasta. Rekayasa lalu lintas, one way, kontraflow maupun ganjil genap. Nah ini, ya. Jadi ini dibandingkan 2016, ini sangat intens diterapkan. One way dengan melihat situasi kendaraan, bagaimana load kendaraan di jalan tol, ya, dengan melihat monitor bagaimana kendaraan yang lewat jalan gerbang tol. Tahapan one way, bagaimana kontraflow maupun kapan ganjil genap diterapkan. Berikutnya adalah pemberian diskon tarif jalan tol. Ya, ini juga salah satu insentif supaya tidak numpuk ke dekat-dekat Lebaran. Berikutnya adalah pengaturan lintas terutama pada daerah yang berisiko terjadi kepadatan luar biasa. Ya ini. Jadi ini benar-benar pemerintah sudah melakukan antisipasi, contingency plan, ya, mitigasi untuk supaya kemacetan itu bisa diminimalisir. Ya, nih. Nah, hasilnya bagaimana? Nih, kita lihat dari hasil survei indikator. Ya, bagi bahwa 90,4% pemudik puas terhadap penyelenggaraan mudik 2024. Naik signifikan dibandingkan di 2023 yang cuma 82,6%. Jadi naik 7,8%. Ya. Nih, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah, program-program untuk mengatasi agar tidak terjadi kemacetan diapresiasi oleh para pemudik. Mereka puas, ya. Lancar, hilang kemacetannya sehingga mereka dapat mudik dengan aman, nyaman. Kita lanjutkan ya pada bagian 22 dan kita juga bisa melihat ke bagaimana di tahun 2025. Baik, terima kasih. Kami nantikan untuk bisa mengikuti materinya pada subbagian 22. Sampai ketemu lagi.